Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat bertemu kembali di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur Tuhan kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Hadirlah, urapilah kami, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengar dan mengerti. Doa ini kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena biarpun melihat, mereka tidak tahu. Dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah mendebat, dan telinganya berat mendengar, dan matanya pun melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, dan berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihat, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini ibaratkan proses beriman identik dengan proses belajar. Di bangku sekolah, banyak hal yang kita tidak ketahui. Untuk itu, orang yang haus dengan ilmu akan berusaha banyak bertanya. Boleh bertanya kepada bapak dan ibu guru, bertanya kepada abang dan kakak, atau bertanya kepada orang tua, supaya kamu menjadi dapat mengerti dan menjadi manusia yang berguna nanti. Tetapi ada orang yang berpura-pura pintar, tidak mau tahu, padahal dia tidak dapat mengerti. Nah, inilah awal kehancuran hidupnya nanti untuk masa yang akan datang. Jadi untuk itu
Ibu sarankan, walaupun pembelajaran daring ini, boleh bertanya kepada Bapak dan Ibu guru. Karena terbatas waktu dari pembelajaran itu. Sekarang kamu bebas memegang HP. Tapi mohon, ya, Ibu mohon, pakailah HP-mu itu untuk pembelajaran. Harus bijaklah kamu memilah mana yang benar. Waktu kita belajar di sekolah dilarang memegang HP. Kalau sekarang, wah, kamu jelas sekarang siap memegang HP. Tapi untuk itu jangan habiskan paketmu untuk main game, supaya orang tuamu tidak pusing. Dan berdoalah, doakanlah ayah dan ibumu supaya sehat, supaya rezekinya lancar, supaya dapat membeli paket dan membayar uang sekolah. Dan doakan juga bapak dan ibu guru sehat, supaya bisa melayani kamu dengan pembelajaran daring dari sekolah. Nah, jadi di sini kita dipilih mendengar dan melakukan sabda Tuhan adalah satu pilihan. Jika kita menolak, maka kita semakin menjauh dari Tuhan. Dan sebaliknya, jika kita mendengar dan melakukan sabda Tuhan, kita semakin dekat kepada Tuhan, dan berkat pun semakin melimpah kita terima di dalam kita kehidupan sehari-hari. Jadi nantinya kalau sudah sekarang kamu biasa mendengarkan nasihat guru, mendengarkan nasihat orang tua, rajin berdoa, membaca kitab, nanti masa tuamu akan menjadi bahagia, akan disenangi semua orang, terlebih Tuhan. Ya, jadi pesan ibu sekarang, mari kita laksanakan mendengar, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa di surga, di mana kami telah mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Tuhan, urapi kami satu persatu, agar kami dapat melaksanakannya, agar kami mendengarkan hati nurani kami, agar kami mendekatkan diri kepada-Mu. Ya Tuhan, berkatilah semuanya kami, jauhkan kami dari virus corona. Berkati juga Tuhan orang tua murid kami, supaya mereka mendapat rezeki dengan semangat membiayai anak-anak kami. Berkatilah sekolah kami Budi Luhur ini ya Tuhan, agar kami dapat semua guru-guru di sini, staf pegawai, dapat bekerja sama saling mempercayai satu sama lain, agar sekolah kami ini dapat tetap berjalan di bawah naungan-Mu, dan berikan kebijaksanaan kepada kepala sekolah kami ya Tuhan, supaya dapat memajukan sekolah kami ini, supaya lebih maju lagi kepada hari yang akan datang. Ampuni ya Tuhan segala dosa yang kami perbuat. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.